Dan asal itu orang tahu, ana mulai sekarang udah nggak mau bahas masalah nasab. Kenapa? Ketika nasab ini awal kali muncul, ana orang pertama yang ngelawan. Tetapi ana berjuang ngelawan mereka nih, para perampok-perampok nasab. Ngelawan mereka semua. Ana yang ngelawan, tapi dari golongan habaib sendiri yang nusuk ana dari belakang. Kalau masih ngotot pengen jadi habib atau mau diakui, ya udah cari yang jelas keabsahannya. Siapa aja bisa. Iya, iya. Siapa saja bisa ngaku saya Habib, saya keturunan Rasulullah. Maka nggak perlu ngaku-ngaku. Iya, oke. Nah, ngaku apa yang dia tidak miliki itu kehinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Tasbih dimanapun kalian berada, semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kali ini ada sebuah video di mana para habib, terutama yaitu Bahar bin Smith, yang mengatakan di awal cuplikan video tadi dia tidak mau membahas masalah nasab lagi karena dia sendiri telah ditusuk dari belakang oleh golongan kaum Alawi sendiri. Nah, memang kalau kita dengar bahwa sampai sekarang ini kaum para habaib memang bukanlah cucu dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, namun mentok sebagai cucu Ubaidillah, karena dengan hasil tes DNA pun tidak membuktikan sebagai cucu dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan memang saat ini Habib Bahar sudah malas untuk membahas masalah nasab tersebut. Nah, untuk itu kali ini mari kita simak video di mana ceramah Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani memberikan penjelasan terhadap kita semuanya untuk bisa memahami sebenarnya siapakah para habaib yang ada di Indonesia ini. Untuk itu simak video berikut ini. Saya kan hanya meneliti nasab, Pak MWC, Pak Ranting. Tidak bisa menebak apa yang akan terjadi, solusinya seperti apa. Saya juga nggak paham solusinya apa. Saya nggak paham solusinya. Yang saya tahu, habaib bukan cucu Nabi. Berdasarkan penelitian saya, berdasarkan dalil-dalil yang jelas, orang yang namanya Ubaid, yang katanya leluhurnya para habaib, yang katanya wafat 383, katanya punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Ini cucu Nabi asli nih. Dia tertulis namanya dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Ada semua tuh kitab-kitab nasab tuh, capilnya itu. Di setiap masa ada. Ditulis Ahmad bin Isa, anaknya Muhammad An-Naqib, anaknya Ali Al-Uraidi, anaknya Ja'far Shadiq, anaknya Muhammad Al-Baqir, anaknya Ali Zainal Abidin, anaknya Husain, anaknya Siti Fatimah Az-Zahra, anaknya Nabi Muhammad. Semuanya ditulis. Sahih. Ahmad bin Isa ini adalah cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini yang wafatnya ini 345, Ahmad bin Isa, yang di kitab-kitab itu ada, dicatat anaknya cuma 3. Satu namanya Muhammad, kedua namanya Ali, ketiga namanya Husain. Jadi namanya 3. Dari mulai abad di mana dia hidup, kemudian kitab-kitab banyak dicatat, ditulis, semuanya ngomongnya begitu. Tidak ada yang mengatakan punya anak namanya Ubaid. Baru di abad 9 ada kiai namanya Ali As-Sakron. Dia nulis kitab bahwa dia namanya Ali, punya punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Maula Dawila, punya ayah namanya Ali Sahibud Darat, punya ayah namanya Ali Al-Ghayyur, punya ayah namanya Fakih Muqaddam, punya ayah namanya Ali, punya ayah namanya Muhammad Sohib Mirbat, punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ali bin Muhammad, punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ubaid, punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Katanya itu di kitabnya dia tuh. Itu mulainya pengakuan abad ke-9 Hijriyah. Dari mulai situlah kemudian kitab-kitab yang lain, karena dia kiai punya murid, muridnya nyatet, termasuk Ibnu Hajar. Dia punya guru sepupunya Ali Al-Sakron ini, namanya Al-Idrus. Nah, akhirnya sampai sekarang dalam kitab itu, kata Ustaz Hanif Alatas tuh, sudah 180 kitab yang menulis bahwa Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa.
Kenapa? Ya dari mulai abad 9 itu. Sebelumnya mah nggak ada. Dia tidak tahu kalau sebelumnya orang Irak, orang Iran sudah bikin kitab. Orang namanya Ahmad bin Isa ini aslinya orang Madinah. Dia cucu Nabi itu banyaknya dari kota Madinah. Nanti baru cucunya ada yang pindah. Tapi nggak ada yang namanya Ubaidillah ini pindah kemana? Pindah ke Qum di Iran. Itu ada nanti cucunya Ahmad bin Isa yang pindah ke Qum di Iran. Makanya kemudian yang orang Qum ini nyatet kakek-kakek mereka, keturunan mereka ke atas. Kakek dia namanya Ahmad bin Isa punya anaknya 3 dicatat. Ini orang yang jauh di sana Yaman. Pada abad selanjutnya 550 tahun kemudian, karena zaman dulu itu nggak kayak zaman sekarang ada YouTube, ada internet, dia nggak pernah ke sana, nggak pernah lihat kitabnya. Jadi nggak tahu kalau di sana banyak kitab yang sudah mencatat nama-nama ini. Hanya orang Yaman bikin sendiri setelah 550 tahun wafatnya Ahmad bin Isa, bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ini yang kemudian kita teliti, karena sekarang kitabnya udah lengkap semua tuh di internet. Beli di pasar kebun yang kitabnya apa namanya, kitab-kitab nasab nggak bakal ketemu. Karena apa? Nggak penting bagi santri. Ngapain kita bin begitu? Apa untungnya kan? Tapi kalau untuk apa namanya peneliti penting. Makanya saya mah langsung mesen habis 3 jutaan kitab aslinya. Jadi PDF-nya punya, kitab aslinya pun punya. Kita beli dari luar negeri. Awalnya waktu pertama nulis saya hanya pakai PDF dari internet, banyak semua kitab ada itu. Kita bisa masuk ke apa namanya Leiden lewat internet. Saya pernah ke Leiden di Belanda, ternyata informasi yang ada di apa namanya di perpustakaan Leiden itu bisa diakses di internet. Akhirnya saya hanya mengakses dari internet aja. Kalau bapak-bapak pengen baca surat-surat Utsman bin Yahya kepada Snogronye, lihat aja tuh, masuk ke apa perpustakaan Universitas Leiden di internet, klik. Yang penting bisa bahasa Inggris, kalau nggak bisa pakai translate. Kemudian cari manuskrip tentang Utsman bin Yahya, keluar semua itu bagaimana surat-suratnya kepada Snogronye. Wahai tuanku yang mulia Snogronye, kalau ketemu dengan gubernur jenderal, tolong sebut nama saya agar saya nanti akan diperhitungkan oleh gubernur jenderal. Begitu ada itu yang seperti itu dalam bahasa Arab. Kenapa orang Belandanya namanya Snogronye ini pinter bahasa Arab? Makanya Utsman bin Yahya nulisnya bahasa Arab. Banyak tulisan-tulisan Utsman bin Yahya, termasuk tulisan pada Syekh Nawawi. Itu bisa dilihat di perpustakaan Universitas Leiden. Tidak usah ke Belanda, cukup di perpustakaan Leiden yang ada di internet. Masuk di situ, ada yang gestaptrit, artinya tidak bisa diakses. Kalau kita belum pernah ke sana harus punya kartu. Kalau saya punya kartunya Universitas Leiden itu. Jadi saya karena pernah ke sana, saya daftar di sana sebagai anggota daripada perpustakaan Leiden. Akhirnya saya bisa mengakses seluruh apa yang ada di internet. Nah, itulah teman-teman video yang telah kita simak bersama-sama. Dan saya akan terus memberikan video-video yang telah dikumandangkan, diceramahkan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, bahwasanya ini memang real dan mempunyai bukti-bukti data. Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani bukanlah pemfitnah, karena Kiai Haji Imaduddin menyadarkan umat, terutama pribumi yang saat ini masih terus mengikuti kaum para Ba'alawi yang mengaku sebagai duriya Rasulullah Muhammad SAW, padahal sudah mentok, bukan cucu dari baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Mentoknya di Ubaidillah. Nah, kita harus sama-sama memberikan, menyadarkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini masih terus mengikuti kaum Ba'alawi yang mengaku sebagai duriya Rasulullah Muhammad SAW. Dengan bukti data mereka tidak memiliki sama sekali. Jadi dengan adanya video ini menyadarkan kita semuanya untuk kembali kepada ulama-ulama Nusantara yang notabene memang real, memberikan tausiah, membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jalan yang memang
diakui oleh baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, bagaimanakah pendapat Anda? Jangan lupa tulis dalam kolom komentar. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.